Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku mau lanjutin lagi kisah kisah Bunda Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin tuh kita udah sampai halaman 31 di bab pertamanya, di sub bab pertamanya kita udah ceritain kisah hidupnya Bunda Khadijah dari mulai kecil, gimana kehidupannya, sampai beliau dewasa, sampai menikah sama beberapa suami sebelum sama Rasulullah. Nah, terus sekarang kita ceritain kisah hidupnya Rasulullah sebentar aja, sekilas aja. Yaitu Rasulullah itu banyak mendatangkan keajaiban-keajaiban dari mulai di dalam kandungan ibunya, ibunda Rasulullah, Aminah, yang pas kandungan 6 bulannya pun udah dapat mimpi-mimpi yang ajaib gitu, kayak didatengin sama ruh-ruh orang soleh. Terus ada keluar cahaya saat Rasulullah dilahirkan, cahaya terang benderang. Terus saat Rasulullah diasuh sama ibu susuannya Halimah radhiyallahu anha, itu Rasulullah dapat kejadian dibedah isi perutnya, dibedah isi dadanya. Terus makasih ya Kak Naura dan Kak Charles yang udah menyukai live. Makasih banyak. Semoga semakin tersebar ini live-nya ya. Jadi makin banyak yang dengar kajiannya. Amin. Nah, terus lanjut lagi. Nah, Rasulullah pas usia sekitaran 12 tahun, Rasulullah itu dibawa sama pamannya untuk pergi ngikut berdagang sama pamannya. Jadi Rasulullah belajar cara berdagang sambil bantu-bantu juga. Nah, pas di perjalanan perdagangan itu, Rasulullah disamperin sama seorang pendeta. Pendeta yang zaman dahulu itu masih pendeta yang suka mencari suka mencari kebenaran gitu ya. Karena kan belum ada nabi yang mengakhirkan, belum ada Rasulullah waktu itu. Maksudnya udah ada Rasulullah, cuman belum ada kenabiannya lagi. Jadi semua orang, baik itu kalangan eh, pengikutnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, pengikutnya nabi-nabi lain, itu masih mencari lagi nih mana ajaran Nabi terakhir. Jadi eh, masih memegang teguh ajaran-ajaran yang dipegang sama nabi-nabi sebelumnya Rasulullah. Nah, pendeta ini lagi menanti-nanti nih nabi terakhir, dan pendeta ini tahu ciri-ciri nabi terakhir. Nah, Kak, kakak saya ikuti ya, boleh? Boleh, Kak. Terima kasih Kakak sudah mengikuti. Jadi pendeta pada saat itu, pendetanya kemarin aku ceritain itu namanya pendeta siapa ya? Bahira. Pendeta Bahira itu tahu ciri-ciri kenabian, kayak misalnya Rasulullah itu dari kandungan udah eh, meninggal ayahnya. Terus ada ciri-ciri kenabian lah yang pendeta Bahira itu mengenali dari kitabnya, kitab Nabi Isa, kitab Injil. Jadi dalam Injil itu memang udah di-spill akan datang, memang udah dikasih tahu duluan gitu akan datang nanti nabi terakhir, dan ciri-cirinya itu ada di Rasulullah pas usianya 12 tahun ini. Pendeta Bahira ketemu sama Rasulullah pas usia 12 tahun waktu itu. Nah, jadi kita masih cerita-cerita kisah Rasulullah dari mulai bayi sampai jadi pemuda ya. Karena beberapa hari yang lalu kita cerita tentang Bunda Khadijah dari mulai kecil sampai jadi wanita dewasa ya. Makasih ya Kak yang udah menyukai live, Masya Allah. Nah, terus aku bacain lagi nih ya, halaman 31. Aku bacain lagi. Muhammad tumbuh sebagai pemuda yang cerdas. Walaupun usianya masih sangat muda, ia adalah pengamat yang baik. Dalam perjalanan ke Syam dan Syria itu maksudnya perjalanan ke luar negeri ya teman-teman. Walaupun masih bangsa Arab, tapi ini udah maksud dari Syria dan Syam ini udah masuk ke negeri lain. Jadi Rasulullah ikut pamannya, ikut kakeknya itu berdagang sampai ke luar negeri. Udah sampai eksportir gitu. Sama juga kayak Bunda Khadijah yang ikut ayahnya
ekspor barang-barang ke Syam, ke Yaman sama Syria dari Mekah ya. Nah, terus Rasulullah itu dari perjalanan Syam dan Syria dan beberapa hari tinggal di sana. Dengan teliti Rasulullah mengamati orang-orang, mengamati adat istiadat, cara-cara orang beribadah. Waktu itu kan belum ada ajaran Islam ya, belum ada ajarannya Rasulullah. Capek like istirahat dulu. Iya Kak, makasih ya udah nge-like terus capek ya jarinya. Makasih ya Kak udah bantuin nge-like. Semoga makin tersebar ya. Barakallah. Syukran ya Kak. Terus terus jadi Rasulullah pengamat mengamati orang-orang gimana adat istiadat di tempat Rasulullah itu singgah, mengamati cara beribadah orang karena banyak yang menyembah patung, pohon, matahari, bahkan makanan, bahkan roti. Itu banyak orang-orang menyembah yang aneh-aneh kayak gitu dan Rasulullah lihat semua itu. Karena waktu itu karena kan ada masa-masa kosong kenabian ya, masa-masa kosong dari Nabi Isa ke Rasulullah itu ada beberapa tahun, panjang juga dan itu orang nggak tahu nih. Maksudnya bukan nggak tahu tapi orang udah agak lupa gimana harusnya menyembah Allah itu seperti apa gitu. Bahkan ada yang memahat eh, muka-muka orang soleh, akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal patung, cikal bakal penyembahan berhala. Karena awalnya yang disembah itu orang soleh, makanya itu juga maknanya dari kita tidak boleh memvisualkan Rasulullah. Kita tidak boleh menggambar, memahat wajah Rasulullah, walaupun ciri-cirinya udah disebutin sama hadis ya. Karena kenapa bisa aja kita sampai-sampai menyembah patung yang berbentuk Rasulullah itu kalau memang kita membuat itu gitu. Diperbolehkan kita membuat patung, diperbolehkan kita membuat gambar gitu. Nanti kita akan mengkultuskan itu. Jadi pas Rasulullah hidup zaman itu dan Rasulullah belum menjadi Rasul, belum diangkat menjadi utusan Allah, Rasulullah melihat gimana orang beribadah, gimana orang beradat istiadat di sana. Jadi Rasulullah setelah melihat adat istiadat, cara beribadah, dialek orang-orang, terus cara berpakaian juga. Nah, apapun yang Rasulullah ingat itu selalu yang Rasulullah lihat itu selalu Rasulullah ingat. Jadi ingatannya itu luar biasa ya. Jadi ingatannya Rasulullah itu luar biasa ya, sekali beliau lihat, beliau perhatiin itu langsung langsung bisa beliau ingat, bisa beliau bahas lagi untuk beliau ceritain pengalamannya ke orang-orang yang nggak pernah keluar negeri. Nah, setelah kembali ke Mekah, dia dapat menceritakan semua pengalamannya dari awal sampai akhir, dan dia dapat mengingat semuanya secara rinci. Masya Allah ya Rasulullah. Dia tidak pernah lupa dalam hal apapun. Walaupun masih muda, dia memiliki kematangan dan kebijaksanaan dalam berpikir. Abu Thalib, pamannya Rasul, sadar bahwa Muhammad adalah pemuda yang bijaksana dan cerdas melebihi para pemuda seusianya. Muhammad tetap tidak menaruh perhatian pada berbagai kesenangan yang biasa dicari oleh anak-anak muda seusianya. Rasulullah nggak suka yang foya-foya, nggak suka yang hura-hura gitu ya. Jadi Rasulullah lebih senang belajar orangnya. Lanjut, Rasul lebih suka menyendiri. Muhammad dapat kesempatan itu saat ia menggembala kambing. Ia benar-benar sendiri di bawah langit yang luas, padang pasir yang tenang. Itu saling bersambung sampai ke panorama di atasnya dan mendorongnya untuk memikirkan keindahan penciptaan. Jadi banyak-banyak apa ya healing, banyak-banyak merenung, bersatu sama alam, memikirkan misteri langit, misteri bumi, serta tujuan mengapa ia diciptakan. Banyak berpikir mendalam ya, banyak berpikir yang sampai kenapa saya ada di sini, berpikir tentang Tuhan, penciptaan, keindahan semua ini. Dalam sebuah riwayat, Abu Thalib, pamannya mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Aku tidak pernah tertarik untuk menyaksikan dan mengikuti perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, kecuali 2 kali. Ketika itu aku masih bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Makasih ya Kak udah capek-capek juga. Sama-sama, semoga sama-sama dapat pahala ya Kak. Ini videoku nggak nge-lag kan? Soalnya jaringan aku nggak terlalu bagus. Enggak, oke. Lancar. Alhamdulillah. Ketika itu aku masih bekerja sebagai seorang seorang penggembala kambing bersama teman-temanku. Pada suatu malam, kukatakan kepada seorang dari mereka untuk mengawasi kambing gembalaan aku. Karena aku hendak ke kota Mekah untuk turut begadang seperti yang biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda Mekah. Setibaku di Mekah, setibaku di Mekah, aku mendengar bunyi rebana dan seruling dari sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan pesta. Ketika aku tanya kepada seorang yang ada di dekat rumah itu, ia menjawab kalau ada sebuah pesta pernikahan. Lalu aku duduk hendak mendengarkan. Tapi kemudian Allah membuatku tertidur hingga tidak mendengar apapun. Demi Allah, aku baru terbangun setelah disengat panasnya matahari. Di malam yang lain terjadi pula peristiwa yang sama. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi mengulangi perbuatanku seperti itu hingga Allah mengaruniakan kenabian kepadaku. Saat Muhammad berusia 20 tahun, orang-orang Mekah mulai memperhatikannya. Mereka tahu bahwa Muhammad tidak pernah menyimpang dari kejujuran, tidak pernah bohong, tidak pernah berbuat kesalahan. Mereka juga tahu bahwa Muhammad tidak banyak bicara, tapi yang dikatakannya pasti sebuah kebenaran. Ia hanya mengatakan kata-kata yang baik. Karena orang-orang Mekah mengetahui kalau Muhammad tidak pernah berbohong, maka mereka menjulukinya As-Siddiq, yang berarti orang yang berkata benar. Jadi sebelum ada ajakan ke Islam, orang-orang tuh udah sayang sama Rasulullah karena Rasulullah orang yang selalu jujur, orang yang amanah, orang yang nggak pernah mencurangi orang lain. Tapi beda cerita nih kalau pas udah Rasulullah ngajakin ke agama Islam. Langsung Rasulullah dibilang penyihir, tukang tipu, pembohong, tukang dongeng. Jadi pas lagi masih bermanfaat nih Rasulullahnya dibilang asidik. Karena Rasulullah nggak pernah melakukan kesalahan kalau dimintain tolong. Setelah mengetahui bahwa Muhammad sangat berhati-hati, mereka mulai menitipkan uang, perhiasan, permata, serta barang-barang berharga lainnya kepada Muhammad untuk disimpan demi keamanan. Apabila mereka meminta simpanannya kembali, Muhammad akan memberikannya. Tak pernah ada yang kehilangan barang dan tidak pernah ada keteledoran. Setelah mereka merasakan kejujuran Muhammad dan kebaikan budi pekertinya karena dapat mengemban amanah dengan baik, mereka menjulukinya dengan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hanya dialah yang menyandang gelar kehormatan tersebut di tanah Arab. Makasih Kak udah menyukai live, Masya Allah. Sekarang bagian 3, itu tadi kisahnya Rasulullah sampai jadi pemuda sebelum menikah sama Bunda Khadijah, dan di hari-hari sebelumnya kita udah ceritain Bunda Khadijah sampai sebelum menikah sama Rasulullah ya. Nah sekarang bagian 3, pernikahan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Pernikahan suci. Ini pernikahan pertamanya Rasul, tapi ini pernikahan ketiganya Bunda Khadijah. Muhammad, calon suaminya Khadijah itu adalah seorang yatim piatu miskin sejak kecil. Ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang hidupnya juga serba kekurangan. Abu Thalib ini bapaknya Ali ya, bapaknya Ali bin Abu Thalib. Beda ya sama Bunda Khadijah yang dari kecil itu orang kaya raya. Kalau Rasulullah dari kecil yatim piatu. Makasih Kak Fajar sudah menyukai live. Diasuh sama pas lagi hamil usia 6 bulan, bapaknya meninggal. Innalillahi wa inna rajiun. Terus diasuh sama Halimah sampai usia 5 tahun. Kemudian diasuh sama ibu kandungnya sampai usia 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian diasuh sama
kakeknya sampai usia 7 tahun. Kakeknya meninggal. Sedih banget berturut-turut jadi Rasulullah masih anak kecil padahal terus habis itu dari kakeknya meninggal itu diasuhnya sama pamannya nih, bapaknya Ali. Bapaknya Ali bin Abi Thalib namanya, nama paman itu Abi Thalib ya, Abu Thalib. Nah, itu sampai jadi pemuda dewasa sama beliau. Abu Thalib ini dan istrinya mengasuh Rasulullah selayaknya anak kandung sendiri, bahkan lebih mengutamakan makanan itu untuk ke Rasulullah dulu daripada ke anak-anak kandungnya. Jadi Rasulullah tuh sayang banget. Pas istrinya Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah tuh sampai masuk ke liang kubur, bersedih hati, terus berkata, ibuku telah meninggal. Padahal itu bukan ibunya, tapi itu bibinya. Tapi sebagai ibu yang mengasuhnya dari usia 7 tahun sampai beliau dewasa ya. Hidupnya pun serba kekurangan. Abu Thalib yang mengasuhnya pun hidupnya juga serba kekurangan. Meskipun demikian, pamannya sangat sayang kepadanya. Ia menganggapnya seperti anak kandung sendiri, mendidiknya, mengasuhnya dengan baik budi, baik pekerti yang terpuji, sehingga terbentuklah Muhammad menjadi pribadi yang menarik, menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Karena memang dari dirinya Rasulullah juga memang mulia ya. Selain support sistemnya Rasulullah itu mulia, alhamdulillah rame. Ya, makasih Kak, alhamdulillah. Makasih juga yang udah pada like-like, tap-tap layar. Masya Allah, nggak sih aku like 7 Kak. Capek banget ya Kak, 7.000 tap. Lanjut, jangan dibuka deh, nanti banyak yang lewat-lewat. Muhammad Husain Haikal menggambarkan perawakan Nabi Muhammad dalam kitab Hayatu Muhammad sebagai berikut. Ini kita bayangin aja ya, kan Rasulullah nggak bisa divisualkan. Rasulullah juga nggak bisa dipahat sebagai patung, digambar, dilukis, nggak boleh ya. Tapi ciri-cirinya Rasulullah ada nih, kita bacain ya ciri-cirinya. Paras wajahnya manis dan indah, perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Dengan bentuk kepala yang besar, berambut hitam sekali, antara keriting dan lurus, ikal. Dahinya lebar dan rata. Dahinya lebar dan rata, berarti bukan macam Deddy Kobuser yang, kan ada tuh dahi yang memang shape M gitu ya. Berarti ini rata gitu ya. Atau maksudnya rata itu nggak jenong ya, nggak jenong gitu. Terus, amin, semoga rame, amin. Tapi kita berhenti kalau udah azan ya, kita next lagi. Kemarin aku beberapa hari nggak bacain bukunya, nggak lanjutin baca soalnya akunya meriang, demam. Jadi nggak mungkin juga lagi sakit-sakit. Nanti malahan meler lah apa segala macem. Nah terus, tuh lagi pada sakit semua di rumah. Di atas dahinya itu ada sepasang alis yang melengkung, lebat, dan saling bertautan. Melengkung, lebat, dan saling bertautan. Berarti nggak ada space kayak aku gini kan ada space ya. Kalau bertautan berarti nyambung tuh alisnya. Nyambung ya alisnya Rasulullah. Sepasang matanya lebar dan hitam. Matanya lebar dan hitam ya. Kalau zaman sekarang kan semakin lebar mata itu kayak semakin lucu imut gitu ya. Kayak orang kan pada pakai softline, pada pakai makeup makeup gitu kan supaya matanya kelihatan lebar. Tapi Rasulullah ini memang matanya udah lebar dan hitam gitu. Kalau kita bisa gambarin mata yang lebar dan hitam itu kayak mata anak bayi ya. Kan mata anak bayi itu lebar, terus buletannya itu hitam banget. Akhirnya 100 Kak. Ustazah misalnya kita lewati rumah angker harus baca doa apa Ustazah? Dari 0 sampai 100 Kak. Tapi kok aku di sini lihatnya baru 3,4 Kak ya Kak? Nggak tahu deh tapi. Baca baca apa ya? Aku belum tahu sih kalau lewat rumah angker baca apa ya.
Paling kita disuruh berzikir, oh ngebuk mungkin ya, makasih ya Kak kalau memang udah sampai segitu, Masya Allah, buat capek ya. Melewati rumah angker, baca doa apa? Sebenarnya yang bikin angker itu desas-desus dari manusia itu sendiri ya. Jadi sebenarnya di semua tempat itu memang ada jinnya. Di rumah kita sendiri itu juga ada jinnya. Pokoknya di semua tempat tuh ada lah. Bahkan di dalam darah kita pun ada yang membisik-bisikan kita. Pokoknya di semua tempat tuh ada. Tapi yang bikin rumah itu menjadi angker apa enggak, itu kabar-kabar miring dari manusia itu sendiri. Misalnya di situ tuh ada pocong. Nah, jadinya rumah angker. Padahal dari rumahnya memang biasa aja. Di semua rumah memang ada jinnya. Kan jin itu juga terbagi dua ya. Jin yang kafir, jin fasik, itu namanya setan. Sama jin muslim itu jin aja, jin jin muslim itu. Karena zaman Rasulullah juga ada banyak jin muslim yang mau menganut ajaran Islam. Kalau di rumah angker baca apa? Paling baca, jangan sampai kita masukin ya kalau kita memang penakut. Lewat aja, cepet aja lewatnya. Cepet-cepet jalannya. Hati-hati tapi baca ayat kursi aja sama baca Al-Falaq sama An-Nas sih. Baca Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad juga. Itu aja sih. Kalau untuk spesifikasi baca doa apa, untuk yang horor-horor, yang angker-angker, aku belum tahu. Nanti lagi aku cari deh kalau memang ada. Tapi sejauh ini baca itu sih trikul. Lanjut, lanjut ya. Di tepi-tepi putih matanya agak kemerah-merahan. Berarti memang kayak matanya anak bayi ya. Kayak mata yang innocent gitu, yang polos, yang indah gitu. Tampak lebih menarik dan kuat. Pandangan matanya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Dengan bulu mata yang hitam pekat. Orang zaman sekarang jual penyubur bulu mata ya biar kayak pakai maskara gitu. Rasulullah udah hitam pekat. Udah ya Kak, aku mau pergi dulu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Nanti kalau mau ngeliat yang fullnya di YouTube aku ya, aku upload. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar, berleher panjang dan indah, dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kakinya yang tebal. Bila berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkahnya cepat dan pasti. Wajahnya seperti membayangkan, merenungkan, dan penuh pemikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat setiap orang patuh kepadanya. Muhammad memiliki akhlak yang indah, itu tadi fisiknya ya. Bisa kita bayang-bayangin aja, semoga kita bertemu sama Rasulullah yang asli ya, nanti di padang mahsyar, di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang indah. Dia lebih memilih bersikap rendah hati daripada menyombongkan diri. Dia lebih memilih memaafkan daripada bermusuhan. Dia selalu mencintai dan tidak pernah membenci siapapun. Bila orang mengajaknya bicara, ia mendengarkan dengan serius tanpa menoleh kepada orang lain. Respect banget ya orangnya, Masya Allah. Tidak hanya mendengarkan kepada orang yang mengajaknya bicara, bahkan ia memutar seluruh badannya, fokus kepada orang yang mengajaknya bicara. Bicaranya sedikit sekali, dia lebih banyak mendengarkan. Nggak ego ya, kalau orang kan banyak yang mau didengar aja. Ini Rasulullah banyaknya mau mendengar. Bila bicara, ia selalu bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, dia tidak lupa membuat humor dan bersenda gurau. Tetapi yang dikatakannya itu adalah yang sebenarnya. Terkadang ia tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tapi tidak bersuara keras.
Apabila dia marah, wajahnya tidak menampakkan kemarahan. Hanya saja antara kedua keningnya tampak berkeringat karena menahan marah dan tidak mau menampakkannya. Insya Allah. Rasulullah melawan rasa marahnya itu sampai berkeringat. Tapi tetap ekspresinya ekspresi nggak marah. Cuman tiba-tiba keningnya berkeringat berarti itu lagi bergejolak itu di dalam batinnya. Rasulullah menahan marah. Semua itu karena ia selalu berlapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain. Dia terkenal bijaksana, mudah bergaul, dan murah hati. Ustazah mau tanggapan Ustazah tentang pesantren Al Zaitun. Pakai Z kali, bukan pakai J. Tawan nih orang Sunda nih J, pakai J Al Zaitun. Tips memilih pesantren gimana? Kalau tanggapan aku, udah jelas-jelas ya, hal yang nggak lumrah dari sebuah ajaran yang itu memang nggak diajarin juga sama mostly ulama sama kebanyakan ulama, berarti itu udah menyimpang. Kayak semua ulama berkata seperti ini, kok dia lain sendiri gitu, kayak memperbolehkan khutbah Jumat dari wanita, terus mencampur baur wanita dan laki-laki di saf jamaah, terus memisah-misahkan saf jamaah. Mungkin kalau zaman kita COVID itu memang darurat ya. Tapi kan sekarang udah nggak COVID, jadi alasannya apa lagi gitu kan. Terus apalagi ya yang menyimpang yang aku lihat di berita. Hmm, gimana ya? Banyak sih. Kayak yang aku tadi sebutin ya. Terus tips memilih pesantren gimana? Menurut aku sih beliau itu memang harus nggak usah ditabayonin lagi. Emang udah harus ditindak aja karena lembaga pendidikan itu kalau kesalahannya, kalau bukan lembaga pendidikan, kalau dia bersalah ya udah di situ aja, kesalahannya nggak tersebar luas. Tapi kalau Al Zaitun itu kan lembaga pendidikan ya, jadi kesalahannya disebarluaskannya. Kayak takutnya nanti orang yang sudah disebarluaskan itu menyebarluaskan lagi menjadi guru lagi di tempat lain gitu. Ada Al Zaitun lainnya nanti takutnya gitu kan. Jadi ini langsung ditindak aja. Tapi menurut aku kalau bijaksananya itu tidak ditutup pesantrennya, tapi hanya diganti manajemennya. Kayak itu kan udah bagus fasilitasnya, guru-gurunya juga udah loyal, terus udah ada guru yang bertahun-tahun kerja di situ kan. Terus juga murid-muridnya udah ada yang sekolah di situ, ada yang mau lulus. Nah, itu kalau ditutup secara total gitu, takutnya banyak menzolimi pihak-pihak yang terkait sama Al Zaitunnya. Tapi kalau diganti manajemennya, diganti isi kesalahan-kesalahannya, yang ada di sana tetap bisa bekerja sebagai guru, yang ada di sana tetap bisa belajar sebagai murid. Hanya saja ke penyimpangannya aja yang diganti gitu. Jadi manajemen atasnya, siapa otak di balik penerapan kurikulumnya, siapa otak di balik pemilihan-pemilihan pelajarannya, itulah yang diganti. Maka terselamatkan semuanya. Ilmunya pun hanif, lurus, terus yang lain-lainnya juga nggak jadi terlantar, muridnya nggak terlantar, gurunya nggak terlantar, dan eh, fasilitasnya juga nggak mau bazir gitu. Jadi ganti orangnya, ganti orang-orang yang salah memberikan pelajaran pada murid-muridnya gitu. Nah, cara memilih pesantren itu gimana? Kalau mau amannya, kita cari orang yang udah banyak alumni-alumni yang bagus yang berpendidikan. Maksudnya yang memang kita tahu nih alumni dari pesantren itu tersebut memang bagus kualitasnya, kita ajak ngobrol juga nggak nyeleneh, bahkan kita banyak mendapatkan ilmu dari orang tersebut gitu. Jadi kita lihat dari alumninya kayak gitu, dan dari alumninya itu kita juga bisa tanya jawab tentang tentang eh, apa tentang sekolah yang pernah dia alami di situ, apa aja kurikulumnya, seperti apa aja. Lanjut ya, Lupna kerjain tugasnya nak, nanti bunda tuh marah. Adik aku nih
masuk pesantren juga nih, baru kelas 4 SD tapi udah mondok, nggak mesti harus SMP. Jadi dia udah mondok dari kelas 4 SD. Dia udah mondok setahun nih. Berarti dari kelas dari mulai kelas 4 sekarang dia udah mau naik kelas 5. Itu dia udah hafal 2 juz 30 sama juz 1. Cuman ya karena masih anak-anak jadi masih harus disuruh-suruh pembiasaan. Masih harus disuruh sholat, masih harus disuruh ini itu. Karena masih anak-anak juga ya. Jadi lihatnya dari alumninya ya, Kak. Terus mana tadi kita lanjutin ya? Rasulullah terkenal bijaksana, mudah bergaul, dan murah hati. Setiap melangkah memiliki tujuan yang pasti. Berkemauan keras dan tegas, serta tidak pernah ragu dalam bertindak. Sifat-sifat demikian memberikan pengaruh yang luar biasa kepada siapa saja yang bergaul dengannya. Ini sifat-sifat kepemimpinan ya, teman-teman. Bagi orang yang baru melihatnya saja, ia akan hormat dengan beliau. Bagi siapa saja yang telah bergaul lama, maka akan timbul rasa kasih sayang untuk Rasulullah. Pada suatu ketika, Abu Thalib berbincang-bincang dengan saudara perempuannya yang bernama Atikah mengenai diri Muhammad. Dia berkata, Muhammad sudah berumur 25, sepertinya sudah saatnya menikah, tapi kita tak mampu mengadakan pesta pernikahan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Atika berkata, saudaraku, saya mendengar berita Khadijah akan memberangkatkan kafilah dagang ke negeri Syam dalam waktu dekat ini. Setiap orang yang berhubungan dengan Muhammad biasanya rezekinya bagus dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita memperkerjakan Muhammad kepadanya? Saya kira ini adalah jalan untuk memperoleh nafkah, kemudian mencari istri untuknya. Jadi di sini niatnya Atikah belum untuk menjodoh-jodohkan ya, tapi lebih kepada cari uang, cari rezeki. Jadi mengkaitkan Rasulullah dengan Bunda Khadijah dalam rangka melamar pekerjaan awalnya. Abu Thalib menyetujui saran saudara perempuannya. Nasihat ini dirundingkan dengan Muhammad. Ia pun tidak keberatan. Atikah lalu mendatangi wanita hartawan itu, Khadijah. Lalu melamar pekerjaan untuk Muhammad agar dapat diikut sertakan dalam rombongan dagang ke negeri Syam. Langsung mau ikut keluar negeri ini, rombongan dagang ke negeri Syam. Tatkala mendengar nama Muhammad, Khadijah berpikir dalam hatinya, inilah takwil mimpiku sebagaimana yang diramalkan oleh Waraqah bin Naufal bahwa ia dari suku Quraisy dan dari kalangan Bani Hashim. Dia bernama Muhammad, orang terpuji, berbudi pekerti tinggi, dan kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Seketika itu timbullah dalam hatinya untuk menjadikan Muhammad sebagai suami. Tapi dia tidak mau mengungkapkannya karena khawatir akan terjadi fitnah. Baiklah, saya terima Muhammad dan saya berterima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah melimpahkan berkahnya atas kita bersama, kata Khadijah kepada Atikah. Wahai Khadijah, wajah Khadijah cerah tersenyum sambil menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Lalu ia berkata lagi, wahai Atikah, saya membayar setiap orang yang dalam rombongan dagang dengan penghasilan tinggi. Dan Muhammad akan diberi gaji yang lebih tinggi dari biasanya. Atika berterima kasih, lalu pulang dengan perasaan gembira dan menemui saudaranya. Ia menceritakan kepada Abu Thalib tentang hasil perundingannya dengan wanita hartawan dan budiman itu. Abu Thalib menyambutnya dengan riang gembira. Kedua bersaudara itu, makasih Ustazah cerita Nabi Muhammad SAW. Sama-sama, sama-sama Kak Fajar. Dikit lagi ya, ini jam 5.41. Pokoknya sampai dengar azan aja ya. Yang laki-laki langsung siap-siap ke masjid, sholat di masjid ya. Jadi sebelum kenalan sama Rasulullah, Bunda Khadijah itu udah punya mimpi ya. Udah punya mimpi tentang Rasulullah, tentang ciri-cirinya. Kedua bersaudara itu memanggil Muhammad seraya sambil berkata,
Datanglah ke tempat Bu Khadijah tuh. Ia menerimamu sebagai pekerjanya. Kerjakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. Muhammad SAW menuju ke rumah wanita pengusaha itu. Setelah sampai di pekarangan rumah, pamannya mencucurkan air mata. Kesedihan mengenang nasib Muhammad. Tiada yang menyaksikannya dan menyertainya dalam kesedihan hati itu selain para malaikat langit dan bumi. Jadi Rasulullah mau pergi ke luar negeri ke Syam, terus pas mau pergi, padahal Abu Thalib juga yang mencarikan pekerjaan, tapi pas mau pergi ke luar negeri ditangisi, masya Allah, lucu banget ya, masya Allah, so sweet pamannya, ayahnya Ali ini. Dalam buku Hayatu Muhammad, Muhammad Hussein Haikal menyatakan bahwa Abu Thalib sendiri yang menemui Khadijah untuk mencarikan pekerjaan bagi Muhammad, bukan Atikah. Saat Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa rombongannya ke Syam, ia memanggil keponakannya yang saat itu berusia 25 tahun dan berkata, "Anakku, aku bukan orang kaya raya. Keadaan kian menekan kita. Aku mendengar bahwa Khadijah memberi upah pekerjanya dengan 2 ekor unta. Akan tetapi aku tidak setuju jika kau mendapatkan upah hanya sejumlah itu. Apakah engkau setuju kalau hal ini kubicarakan dengan dia?" "Terserah paman saja," jawab Muhammad. Abu Thalib pun pergi mengunjungi Khadijah. "Khadijah," kata Abu Thalib, "Bu Khadijah, aku dengar engkau memberi upah pekerjamu dengan 2 unta. Namun kalau untuk Muhammad, aku tidak setuju jika upahnya kurang dari 4 ekor. Permintaan itu aku kabulkan, apalagi untuk orang dekat dan kukasihi," jawab Khadijah. Kembalilah sang paman kepada keponakan dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rezeki yang dilimpahkan kepadamu, Muhammad. Ustazah setuju nggak jika pesantren Al Zaitun diambil sama Ustadz Adi Hidayat?" Kalau saya mah setuju, setuju banget. Saya juga setuju banget. Kalau diambil alih sama Ustadz Adi Hidayat, masya Allah, pasti makin maju itu, karena kualitas pendidikannya baik, bagus. Kembalilah sang paman kepada keponakannya dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rezeki yang dilimpahkan kepadamu, Muhammad," kata Abu Thalib. Jadi pamannya ini nego ya, gajinya jangan seperti biasa, karena Muhammad ini kan ada gelarnya Al-Amin. Muhammad ini kan orang yang sangat terpercaya, jujur, terus nggak pernah teledor, jadi minta upahnya dua kali lipat lebih lah. Biasanya untuk orang biasa upahnya 2 ekor unta untuk sekali ke Syams, sekali ikut rombongan ke luar negeri, tapi ini pamannya maunya nggak kurang dari 4 ekor. Nah, terus menurut riwayat lain, Khadijah sendiri yang menawari Muhammad untuk menjualkan barang dagangannya. Hal ini dikarenakan Khadijah telah mengetahui kepribadian Muhammad yang terkenal akan kejujurannya, berakhlak mulia, tidak pernah menyembah berhala, dan sangat bisa dipercaya jika diberikan amanah. Khadijah menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh orang lain selain Muhammad. Muhammad pun menyetujui dan dia pun berangkat bersama Maisarah. "Assalamualaikum, Acan lewat ya, mau maghriban dulu." Iya, iya aku juga mau maghriban dulu ya, teman-teman udah ngaji-ngaji nih di sini. Ini kita break dulu, besok aku lanjut lagi insya Allah jam 5 sore lagi sampai maghrib ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton live aku tentang Bunda Khadijah ini. Nanti live-nya fullnya aku taruh di YouTube lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.